Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarram Al-Ustadz Mu'alim Lubis sebagai dosen pengampu mata kuliah akhlak tasawuf. Baiklah, untuk pertama kami mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, nikmat dan hidayah yang Allah berikan, kita dapat membuatkan sebuah video mata kuliah akhlak tasawuf. Kepada salat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya Fendrianto, NIM 1121107, akan membuatkan sebuah video mata kuliah akhlak tasawuf tentang akhlak yang muncul dari ibadah solat. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian solat. Solat artinya adalah perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan perintah solat terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Dan laksanakanlah solat serta bayarkanlah zakat, serta rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dan untuk akhlak-akhlak yang keluar dari ibadah solat, itu Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Lalu apa saja akhlak yang keluar dari salat? Yang pertama adalah akhlak ketaatan. Bagaimana ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keimanan kita terhadap meyakini bahwa perintah salat ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana ketakwaan kita dalam melaksanakan ibadah salat? Itu yang pertama adalah ketakwaan kita atau ketaatan dalam melaksanakan ibadah salat. Selanjutnya adalah keikhlasan, yang mana dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kita ikhlas, yang mana ikhlas dalam artian kata hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sabar. Sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah perlindungan dan pertolongan dengan sabar dan salat. Sungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Sabar dalam artian kata yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah kedisiplinan waktu, yang mana solat sudah ditentukan waktu-waktu tertentu, seperti solat wajib 5 kali dalam sehari semalam. Jadi bagaimana kita kedisiplinan kita dalam menjaga waktu yang 5 kali itu, sehingga kita tertib tepat waktu dalam melaksanakannya. Dan yang selanjutnya adalah bukti penyerahan diri sebagai seorang hamba kepada Rabb, kepada Tuhan pencipta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi, atau hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon perlindungan dan pertolongan. Ia meyakini bahwa dirinya adalah sebagai seorang hamba yang hanya mampu meminta kepada Rabb sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.